Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 12 Agustus, hari Rabu, jam 8:22 pagi di New York. Kita bertemu kembali di kuliah spiritual dan kali ini saya akan sharingkan sesuatu konsep yang paling sederhana berkaitan dengan semesta, oke. Nah, kita bisa sebut berbagai macam istilah teman-teman, semesta ini ya. Banyak macam istilah, kita bisa sebut ini sebagai pencipta kita, boleh juga. Kita bisa sebut juga sebagai light, ya, boleh juga. Apa aja teman-teman, namanya sebuah istilah. Kurang lebih seperti itulah. Ini adalah pencipta dari kita semua, oke. Nah, kita udah sering membahas ini, teman-teman yang ikut di kelas Reconnect juga sudah sampai hafal, oke. Ciri-ciri dari semesta itu yang seperti apa? Oke. Salah satu ciri dari semesta itu adalah dia itu selalu abundance. Abundance ini kalau dalam bahasa Indonesianya ini sama dengan berlimpah, maha berlimpah, bukan cuman berlimpah tetapi maha berlimpah. Nah, kalau kita lihat maha berlimpah, berarti ini adalah sumber dari semuanya, ya. Masuk akal ya? Berarti ini adalah sumber, source dari semuanya, oke. Nah, mari kita lagi gabungkan dulu pasal-pasalnya, ya. Nomor satu kita melihat sifat dari semesta, salah satu sifat dari semesta adalah selalu abundance, maha berlimpah. Karena itu kalau kita lihat maha berlimpah sumbernya, kalau misalkan kamu sekarang butuh air, ya kita mencari sumber air, lah ini sumber air. Kalau ada namanya sumber air pasti berlimpah. Nggak mungkin kita cuman punya botol 3 liter air, lalu kemudian kita bilang, "Oh saya berlimpah air." Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Kalau kamu berlimpah, berarti kamu punya sumber air yang terus keluar, berlimpah terus, tidak pernah berhenti mengeluarkan air. Karena itu kita sebut sebagai sumber. Masih berkaitan dengan abundance, karena dia selalu abundance, maka dia ini cuma punya satu tujuan bahwa dia ini mau sharing. Selalu sharing. Ya, ini sifat dari abundance. Orang yang sudah abundance atau makhluk yang udah abundance, gak ada yang dimau lagi, cuman sharing, that's it. Gak mungkin semesta bilang, "Oh saya mau take something from you, saya mau ambil sesuatu dari kamu." Enggak. Gak mungkin semesta hitung-hitungan, ya pamrih, kalau saya kasih begini maka kamu harus balas saya sekian, gak mungkin. Karena kalau kamu hitung-hitungan, maka itu menggugurkan sifat dari abundance. Setuju nggak? Oke, jadi kita sudah belajar puzzle-nya. Satu adalah dia abundance, nomor dua adalah dia selalu mau sharing. Pertanyaan lagi, apakah kita bisa, eee, berpisah dari light? Bisa nggak? Mungkin nggak? Oke. Mungkinkah kita berpisah dari light? Jawabannya adalah tidak mungkin. Ini sudah berulang-ulang kali kita kita sampaikan, ya, kita pakai analogi misalkan seperti awan dan langit. Mana mungkin awan bisa berpisah dengan langit? Ya mungkin. Sama seperti ombak dan samudra. Mana mungkin ombak berpisah dengan samudra? Nggak mungkin, ya. Ombak adalah produk dari samudra. Mana mungkin dia bisa berpisah dari induknya? Nggak bisa, oke. Sama juga, apakah kita manusia atau vessel ini bisa berpisah dengan semesta? Nggak mungkin, ya. Kita akan selalu berada di oneness. Kita selalu menjadi satu bagian yang utuh. Nggak mungkin kita bisa berpisah. Oke, temu satu pasal lagi. Tidak mungkin kita bisa berpisah. Nah, ada lagi yang nomor 4 sifatnya ada di sini adalah, di mana kamu mau mencari semesta. Semesta ada di mana? Apakah semesta ada di puncak gunung? Apakah semesta ada di patung Liberty? Apakah semesta ada di negara tertentu? Enggak bisa, ya. Semesta itu kalau mau cari, carinya di mana?
Rumusnya cuma 2. Semesta selalu ada di sini, saat ini, dan saat ini, di sini, di sini. Berarti ada rumus namanya space and time. Jadi kalau misalkan kita lihat di dunia materi, ada namanya rumus space berarti ruang dan time berarti waktu. Ya, dia space-nya mengisi waktu di sini, ya. Time-nya mengisi di mana? Ya saat ini, saat ini. Paham ya? Ini kan dunia materi seperti ini kan, betul? Dia selalu berada di mana? Di sini dan saat ini. Nah, dengan konsep ini yang nomor 4, ini sudah saling menguatkan satu sama lain bahwa lihat 4 dan 3 nggak mungkin karena dia selalu berada di here and now, di sini dan sekarang. Pertanyaannya bagaimana kamu bisa berpisah dengan di sini dan sekarang? Nggak bisa, karena itu konsep oneness itu benar. Nggak mungkin kamu bisa berpisah. Oke? Mari kita gabungkan teman-teman. Ada 4 puzzle yang kita bisa pakai dan ini pembelajaran dari kelas Reconnect, ya. Ini kelas dasar kita. Karena kalau kita nggak mengenal semesta, maka kita mudah sekali tersesat. Oke? Nah, sekarang mari kita pakai 4 dasar ini, dasar pemikiran ini tentang semesta kepada hidup kita sekarang. Oke, pertanyaannya seperti ini. Pak, bagaimana kalau sekarang saya sedang mengalami kesulitan finansial? Oke, ini sekarang kita sedang mengalami problem, kesulitan finansial. Apapun itulah ya, pokok judulnya kesulitan finansial. Bagaimana ketika kita mengalami problem? Oke, problem kalau kita dalam dunia spiritual kita sebutnya kita sedang mengalami namanya darkness. Kenapa kok kita mengalami darkness? Karena kita seolah-olah tidak menerima cahaya dari light, ya. Light ini sumber dari terang, ya. Saya ketika mengalami financial problem, ini misalkan pakai contoh saya, oke. Bagaimana Pak kalau sekarang saya mengalami financial problem? Ini real ya, oke, bukan teori. Maksudnya ajaran spiritual kita sekarang praktekkan ke ajaran yang real, problem kita sehari-hari. Setuju nggak? Mewakilin ya. Jadi problem finansial adalah problem yang misalkan misalkan contoh real yang saya alami. Oke, bagaimana kalau saya sekarang mengalami problem finansial? Saya mengalami darkness. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pertanyaannya, kenapa kok disebut dengan darkness? Ketika saya mengalami problem finansial, apakah saya bisa menemukan light? Ya, ketika saya tanya, "Oke, sekarang saya lagi stres, aduh gimana nih, nggak bisa bayar tagihan, stres, aduh gelap nih gimana nih, aduh gimana 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 gimana?" Oke. Nah, lalu kemudian tiba-tiba ada orang bilang, "Apakah kamu sekarang bisa menemukan light?" Problem pasti bersumber dari kekurangan, betul? Sekarang kita bilang, "Apakah saya sekarang bisa menemukan light dalam kondisi financial problem?" Jawabannya ya nggak ada, gelap. Mana ada light? Why? Karena diri saya penuh dengan kekurangan. Mari kita balik lagi ke sini, oke? Balik lagi ke sini. Pak, tadi kan diajarkan bahwa saya dengan light, mana mungkin bisa terpisah? Mana mungkin? Berarti kalau sekarang saya mengalami financial problem, saya dikendalikan oleh kekurangan saya, maka saya seolah-olah seperti terpisah karena apakah saya menemukan light? No, enggak. Apakah kamu bertemu dengan kegelapan? Oh yes. Jadi light no, kegelapan yes. Setuju nggak? Make sense ya? Ya. Kenapa? Pertanyaan sederhananya jadi seperti ini. Apakah ketika saya sedang mengalami problem finansial, lalu kemudian light berhenti berhenti menyatu dengan saya? Enggak, nggak mungkin karena rumusnya oneness. Light always here and now. Bagaimana mungkin kamu bisa terpisah dari here and now? Ingat tadi di awal ya, oke? Semua indah di kelas, begitu masuk ke dalam problem, kita lupa semua. Ya, seolah-olah seperti kita bisa terpisah dari here and now, bagaimana mungkin?
Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa kalau saya sekarang mengatakan saya tidak bisa menemukan light, saya terpisah dari light. Bahasa Inggrisnya adalah separate from light. Maka ini adalah sebuah kebohongan, betul nggak? Ini adalah sebuah ilusi, ini adalah sebuah kebohongan, sesuatu yang sama sekali tidak benar. Why? Kenapa kok bisa ini tidak benar? Karena sekali lagi konsepnya di sini, bahwa saya dengan light tidak mungkin bisa terpisah, nggak mungkin, oke? Dengan kamu menyadarin ini aja, itu sudah berapa langkah lebih maju dibandingkan dengan orang yang masih terpengaruh oleh kebohongan. Arus kebohongan itu adalah di sini. Ketika kamu percaya bahwa saya sekarang tidak bisa menemukan light, daripada saya percaya bahwa saya tidak mungkin terpisah dari light. Oke, bagaimana Pak analoginya? Ya, mari kita lihat lagi lebih lanjut ya. Kita akan pakai light ini sama seperti matahari, gampang sederhana. Ketika siang hari, matahari akan selalu memberikan sinarnya kepada kita, oke. Tetapi ketika kita bertanya sekarang, "Loh, kenapa saya tidak bisa mendapatkan sinar matahari?" Siang hari ya, siang, oke. Siang hari nih. Kenapa saya nggak menemukan sinar matahari? Macam-macam, bisa karena ada awan, bisa juga karena jangan-jangan saya punya jendela yang menutupin, kita sebut sebagai tembok, wall yang menutupin cahaya matahari. Hanya karena saya tidak menemukan itu, bukan berarti matahari berhenti bersinar kan, betul? Ya. Maka kalau kita memahamin ini, maka kita akan berhenti untuk terjebak oleh kebohongan ini. Ketika matahari kena wall seperti ini, maka kita akan mengalami namanya darkness, kegelapan. Obat dari kegelapan itu cahaya. Apakah kegelapan satu hal yang nyata? Enggak. Kenapa? Ketika kamu berada di dalam gelap, seolah seperti gini, "Kayaknya matahari ngambek deh, kayak matahari nggak bersinar deh, kayak kali ini matahari benar-benar tersinggung deh karena tindakan saya." Mana mungkin, kamu terjebak satu kebohongan. Persis sama dengan ketika kita mengalami problem finansial, seolah-olah seperti kayaknya light sudah berhenti dah sharing, ingat promosi sharing. Kayak light berhenti dan melakukan sharing pada hidup saya. Kayak light sudah marah deh dengan saya. Kayaknya light sudah mau menghukum saya deh. Oke. Kamu lupa karena itu ini mesti kita ulang-ulang terus, ya. Kita ulang-ulang terus. Ini kita bangun dalam kesadaran kita, bahwa setiap saat kita bertemu dengan light ini cuma masalah kesadaran, teman-teman. Ke mana atensi kamu mengalir. Jadi kalau kita ngomong kesadaran, apakah kamu menyadari di mana atensi kamu saat ini berada? Ya, apakah kamu sadar ke mana kamu menaruh atensi kamu? Ya. Kamu menaruh atensi kamu kepada gelap, maka ini akan menjadi realitasmu. Ini cuma permasalahan atensi aja, oke. Nah, bagaimana kalau sekarang kita taruh atensi kita sadarin itu, artinya kita adalah bos, kita adalah master dari atensi kita sadarin bahwa sekarang saya akan menaruh atensi saya kepada light. Pikiran kita akan mengatakan, "Mana ada light? Yang jelas yang paling real ada kegelapan. Saya gelap sekarang, problem finansial, kepala saya pusing." Like ini akan ngedrive kamu terus-menerus kepada sebuah ilusi yang disebut dengan darkness. Sehingga semakin kamu percaya pada ilusi itu, semakin kamu menjadikan itu sebagai realitas, semakin kamu merasa bahwa light sekarang berhenti bersinar melalui diri saya. Kamu mencari sumber yang lain, mencari pemenuhan, mencari pemuasan dari sumber yang lain, yaitu kekurangan. Ya, karena itu kalau orang ikut di jalur yang nomor satu ini, yang darkness ini, ketika misalkan saya ikut jalur itu, ketika saya ditanya, "Apa yang kamu butuhkan sekarang?" "Oh, saya butuh duit." Duit udah, nggak usah banyak teori, saya butuh duit, kasih saya duit, 1 miliar, 2 miliar, saya butuh 1 miliar, please, kasih saya duit untuk segera mengeluarkan saya dari lag.
Dia berpikir bahwa obat dari lack adalah more, give me more, kasih saya uang. Itulah sebabnya kenapa koruptor biarpun sudah korupsi triliun-triliun masih terus korupsi, masih kurang terus karena dia menjadi budak dari kekurangannya. That's it. Sehingga kalau ditanya sini, "Apa yang paling kamu butuhkan?" Yang paling saya butuhkan adalah uang 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 uang, that's it. Saya menyembah kepada Tuhan yang kekurangan. Tuhan yang kekurangan lebih real, lebih nyata, oke? Ajaran spiritual memberikan opsi yang kedua. Kenapa kamu sekarang tidak meminta pada sumbernya? Kamu sekarang kekurangan, yes, itu sebuah realitas bahwa kamu sekarang terjebak pada kekurangan, oke. Kamu terpisah dari light, oke. Sekarang bukankah light ini adalah sumbernya? Sumber, sumber dari semuanya, termasuk juga rezeki, betul? Kenapa kamu nggak berpikir untuk membuat light as your first priority? Membuat light sebagai prioritas utamamu. Kenapa nggak pakai itu? Karena kita berpikir, "Ah, mana ada light sekarang? Problem lebih penting, problem lebih nyata. Give me money, give me my money. Uang saya, uang saya." See? Sehingga sekarang light nggak punya peran, sehingga kamu semakin terjebak kepada kekurangan, 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 kekurangan. Semakin jauh dari light, semakin kamu butuh yang ini. Give me money, give me money, give me more money, 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 money. That's it. Semakin terjebak. Sedangkan rute nomor 2 adalah bagaimana kalau sekarang kamu udah capek bermain dengan yang nomor satu, yuk sekarang kita pakai saya kenalkan sebuah realitas baru, sesuatu yang sudah menjadi sifat alami. Uh, Sifat alami. Karena apa? Ini sesuatu hal yang lebih real. Karena pada dasarnya kamu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari light. Bagaimana caranya kita bisa masuk jalur yang nomor 2 ini adalah kita harus pause, berhenti dulu, berhenti dulu. Keluar dari arus problem yang dibuat oleh ilusi ini, oleh pikiran kita. Kamu harus pause. Berhenti sejenak. Pause itu seperti kamu lagi nyetir dari Surabaya ke Jakarta, lewat tol, lalu kemudian kamu berhenti di rest area. Berhenti dulu, tarik napas dulu. Aduh, pipis dulu, santai dulu, makan dulu, ngopi dulu. Itu namanya pause, take a rest. Kalau kamu tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, kamu akan keseret arus terus di sini. Dan arus ini akan membuat kamu makin jauh. Apa mungkin kita bisa menjauh? Ya, nggak mungkin, tapi kamu percaya pada halusinasi yang kamu buat, seolah-olah kamu terpisah. Ya. Bagaimana caranya masuk ke nomor 2? Ada mantranya. Mantranya ada seperti ini, "Bisakah saya menemukan light di tengah kegelapan ini?" Ingat ya, lihat. "Bisakah saya menemukan light?" Mantranya adalah seperti ini, "Can I find light?" Bisakah saya menemukan light in this darkness, misalkan. Dalam masalah saya yang super pelik. Bisakah saya menemukan light di tengah masalah? Artinya saya mengakui bahwa sekarang saya ada problem, betul? Saya bukan lari dari problem, m make it if apa namanya, fake it to till make it. Pura-pura nggak ada problem, pura-pura positive thinking. No no no. Tetapi saya sekarang, saya menerima bahwa sekarang saya sedang kena ilusi namanya problem. Saya tahu saya sekarang sedang salah jalan, saya akui dulu bahwa saya sekarang sedang tersesat. Saya sedang punya problem, saya sedang punya banyak pikiran, saya akui, saya akui. Saya terima, bukan mau lari, mau get rid of this darkness. Saya akui bahwa sekarang saya sedang mengalami problem. Tetapi saya menanyakan kepada diri sendiri, bisakah saya menemukan light di dalam kegelapan ini? Saya mencari light di tengah kegelapan. Oke. Oh.
Bahwa kegelapan ini adalah kendaraan saya untuk menemukan light. Dapat idenya? Sehingga kalau kita sekarang bertanya seperti ini, pause, ya step by step-nya kita pause, lalu kemudian kita sekarang menggunakan mantra ini seperti program RAS dalam kepala kita. Seolah-olah memerintahkan pada otak, "Yuk kita cari light yuk. Bisakah saya bertemu dengan light di tengah kegelapan ini? Adakah light di tengah kegelapan ini?" Ketika kamu mencari, maka kamu akan menemukan. Kamu meniatkan, maka kamu akan menemukan. Why? Karena light selalu ada here and now. Bagaimana mungkin kamu bisa lari dari here and now? Ya kalau ditanya, "Bisakah saya menemukan light?" Yes. Di mana saya harus mencari light? Di mana saya harus mencari? Maka ini akan ketemu jawabannya. Kalau light selalu here and now, berarti, wow, inilah saya bertemu dengan sumbernya. Here and now, ini kok persis ya, apa kendaraannya? Nafas. Yes. Nafas adalah here and now, always here and now. Kamu bisa nggak napas buat besok? Nyicil dulu, nggak bisa. Atau napas buat kemarin, karena kemarin saya lupa napas. Napas, always here and now. Nggak bisa. Ini pintu gerbangnya. Sehingga di mana kamu bertemu dengan light, light akan selalu ada here and now. Sifat yang paling mewakilin adalah nafas. Berarti light itu ada di dalam nafas saya. Karena kalau saya berhenti bernapas, this is it, mati udah. Saya masih hidup kan? Light ada di sini, here and now. Ada di setiap nafas saya. Karena itu pause, rest, ucapkan mantra ini, lalu kemudian bawa itu dalam nafas. Di mana kamu menemukan light? Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Rileks. Tarik nafas, buang nafas. Disitulah kamu bertemu dengan light. Bukan kamu pergi ke atas gunung, bukan. Kamu pergi ke Himalaya, ke kutub utara. No, no, nggak ada. Nggak ada yang kamu harus lakukan untuk mencapai light, karena itulah bagian dalam dirimu yang tak terpisahkan. That's it. Sehingga kalau kamu kembali lagi ke jalur ini, apa reward-nya? Ini juga akan menjadi realitasmu. Sekarang kamu akan mendownload langsung. Kamu seperti kamu kekurangan, kamu haus, kamu sekarang bertemu dengan sumbernya langsung. Sehingga kamu akan bertemu dengan abundance. Sehingga untuk pertama kalinya kamu berhenti diperbudak oleh kekuranganmu. Kamu menemukan sumber dari dahagamu yang sebenarnya. Langsung dari sumbernya. Bukan dari orang lain. Enggak. Jadi ketika kamu sedang krisis cinta sekarang, kamu carinya kepada light. Nagihnya kepada light. Karena dia sumbernya. Kalau kamu nagih pada orang, orang itu bisa memanipulasi kamu. Bisa berkelit sini, berkelit sana. Melakukan ini itu. Karena dia sendiri juga kekurangan. That's it. Kamu nagih pada light. Oke. Sehingga kalau sekarang kita ikut jalur yang nomor 2 ini, maka kita saya mengetahui apa prioritas kamu. Prioritas saya adalah light. Saya memprioritaskan light, menuhankan light lebih tinggi daripada kekurangan saya. Lebih tinggi daripada uang yang saya butuhkan. Bisa nggak? Kamu bisa lakukan itu, maka selamat kamu akan berada di jalur nomor 2. Di mana kamu terpenuhi sumbernya yang sebenarnya. Jalur nomor 1 ini, ketika kamu menjadi budak dari kekuranganmu, ini persis seperti kamu haus minum air laut, teman-teman. Makin banyak kamu minum, makin kamu sakit, makin kamu haus. Ya itulah jalur nomor 1. Ya. Jalur nomor 2 adalah seperti minum air tawar, fresh water. Makin kamu haus, kamu minum, kamu akan memenuhi akan terpenuhi, terpuaskan, fulfillment. Itulah reward-nya yang ada nomor 2. Oke. Jalur nomor 1 adalah jalur instan, ya, ketika kamu langsung instant gratification. Kamu me-react terhadap sesuatu, gak pernah pause, otomatis akan masuk jalur nomor 1. Jalur nomor 2, jalur yang perlu untuk pause sejenak keluar dari drama kehidupan ini. Oke. Apa yang membuat jalur nomor 2 semakin sulit? Karena kita itu banyak layer-nya, teman-teman. Jadi balik lagi ke ceritanya tadi yang siang seperti ini, oke.
cahaya light atau light itu tidak pernah berhenti memberikan blessing-nya kepada kita. Kenapa kok kita sekarang seolah-olah tidak menerima blessing dari light dengan adanya problem itu? Why? Karena ada wall-nya yang kita buat sendiri. Siapa yang buat wall ini? Kita sendiri yang membuat. Itulah sebabnya kenapa teman-teman materi ini, kelas nanti meditasi kita atau proyek kita mengubah nasib selama 30 hari yang akan kita mulai tanggal 13 Agustus, besok pagi teman-teman, itu adalah 1 bulan proyeknya adalah kita bersama-sama membongkar tembok yang kita buat sendiri. Perlahan-lahan, tidak instan, perlahan-lahan. Sehingga kalau kita bongkar, gak usah muluk-muluk ya teman-teman, gak usah muluk-muluk ya, gak usah ngomong kita bongkar semuanya karena ini proyek seumur hidup. Kita gak usah muluk-muluk teman-teman. Kita bongkar dan kemudian kita bisa membuat lubang sedikit aja teman-teman. Sedikit aja kita buat lubang segini. Sehingga cahaya dari semesta akhirnya bisa menyentuh diri kita. Memenuhi ruang dalam diri kita yang penuh dengan kegelapan ini. Sedikit aja cahaya teman-teman. Itu merupakan blessing yang sangat-sangat indah. Itulah project dari apa yang akan kita lakukan nanti. 1 bulan full teman-teman. Start dari New Moon Virgo sampai New Moon Libra. 1 bulan full. Timingnya pas. Ada energi kosmik yang bisa kita pakai untuk membongkar wall ini. That's it. Jadi kita nggak mencari blessing dari light. Di mana karena light nggak pernah berhenti bersinar. Nggak ada yang mau kita cari dari itu. Nggak. Bukan kita sekarang menciptakan light baru. Nggak. Atau kita mencari blessing di gurun Sahara atau ke Antartika, nggak ada teman-teman. Tapi sekarang kita masuk ke dalam diri kita, bersama-sama, saling support satu sama lain untuk membongkar wall ini, karena sekalinya wall ini kebongkar, sedikit aja, nggak usah muluk-muluk, itu sudah membuat hidup kita jadi bumi dan langit, itu sudah bisa membuat nasib kita berubah 180 derajat. Oke? Itulah proyek kita. Menjawab pertanyaan ya teman-teman. Ada yang bertanya, "Pak, 30 hari nanti kita ngapain aja?" Kita akan prepare untuk kita untuk prepare menyambut cahaya dari semesta yang begitu berlimpahnya. Berkah dari semesta. Rezeki dari semesta yang sudah disiapkan buat kita, yang siap dialirkan dengan cara membongkar tembok yang kita buat sendiri. That's it. Sesimpel itu. Oke? Silakan teman-teman, masih ada kesempatan bagi teman-teman yang mau ikutan, silakan daftar, ada di deskripsi. Bagaimana cara daftarnya semuanya ada di kolom deskripsi. Dan khusus untuk kelas ini karena ini project jangka lumayan lama ya, 1 bulan. Teman-teman boleh ikut kapanpun. Jadi mau ikut tanggal 13, sebelum 13 oke, atau teman-teman mau ikut setelah tanggal 13, tanggal 15, tanggal 16 boleh, tetap dapat semua materinya. Tetapi alangkah baiknya, alangkah idealnya kalau teman-teman ikut dari awal karena kita sama-sama merancang. Nanti kita juga punya 3 kali live Zoom untuk kita bisa tanya jawab, tapi live Zoom-nya ini nanti akan kita mulai di tengah-tengah. Ya, ada videonya juga untuk memberikan guide bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan 1 bulan ini. Ya, kita akan lakukan ini bersama-sama, saling support satu sama lain. Dengan satu tujuan, agar kita bisa membongkar semua wall sedikit. Sedikit saja. Untuk membiarkan blessing akhirnya mengalir menyentuh diri kita dengan utuh. Semoga bisa memberikan insight. Thank you, I love you all. Ketemu lagi nanti di kelas. Semua keterangan ada di deskripsi. Thank you.